warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa sebelum belajar supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Iya, pintar semua. Nah, sekarang hari ini ibu tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak Ada. Semuanya hadir ya. Nah, sekarang sudah ibu absen, kita masuk ke pembelajaran bab 5 pendidikan agama Islam. Anak-anak sekarang silakan buka bukunya masing-masing. Keluarkan buku paket, buku penunjang, buku tulis dan alat tulisnya. Keluarkan. Kalian buka buku cetaknya halaman 38. Kita masuk ke materi bab 5, yaitu Rasulullah idolaku. Sudah ketemu? Nah, itu adalah materi kita yang akan kita bahas. Sebelumnya minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan apa itu Rasul, ya, apa itu idola, ya, dan kemudian jumlah-jumlah nabi yang wajib kita ketahui. Nah, di sini adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ya. Minggu yang lalu pun ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafal. Apa Bu? Nah, untuk kalian menghafal dengan lirik balonku ada 5. Nanti di situ ada suaranya. Nanti kita ikutin sama-sama ya. Wisnu dan Hud, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, itulah jumlah nabi yang wajib kita ketahui. Ada berapa anak? 25. Ada 25. Nah, ini dengan lirik balonku ada 5. Nah, di sini kita masuk ke subtema 1, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam. Di materi bab 5 ini ada 5 nabi yang akan kita pelajari. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, sebelumnya ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di materi bab 5 ini, yaitu siswa dapat memahami kisah Nabi apa yang akan kita bahas? Daud. Iya, siswa dapat memahami kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, di sini Nabi Daud itu merupakan nabi keturunan Bani Israel, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim, ya. Nah, di situ Nabi Daud ini merupakan keturunan Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud ini hidup di masa Raja Daud dan Raja Jalut. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas ini, kita berdiri dulu untuk latih konsentrasi kita. Bergerak semua ya. Sam-sam, arang sam-sam, guli-guli, sam-sam, arang sam-sam, arang semua ya. Boleh tadi nyanyi boleh.
sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Daud dulu masa kecilnya hidup di masa Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Talut itu adalah golongan orang-orang yang beriman, sedangkan Raja Jalut itu termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi mereka ini sangat bermusuhan. Nah, suatu ketika terjadi peperangan antara Talut dan Jalut, ya. Daud kecil, ya, orangnya kecil, dengan berani dia ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Daud itu termasuk orang yang pemberani. Dia mau mengikuti pasukan Raja Talut untuk melawan Raja Jalut. Dan dengan sangat berani Daud kecil berhasil membunuh Raja Jalut yang sangat kafir. Setelah Raja Talut wafat, Daud pun diangkat menjadi raja penerus, ya. Sebelum diangkat menjadi raja, dia diangkat menjadi raja pasukan, pemimpin pasukan dulu, ya. Nah, setelah Raja Talut wafat, kemudian barulah Nabi Daud diangkat menjadi raja untuk menduduki tahta kerajaan Raja Talut. Dia menduduki kerajaan itu selama 40 tahun, ya. Nah, kemudian Allah juga mengangkatnya sebagai rasul, dan saat itulah kitab Zabur diturunkan atau diterima kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Daud juga punya mukjizat lain. Apa itu mukjizatnya? Menggunakan besi tanpa alat apapun, ya. Tidak menggunakan api, dengan menggunakan tangannya sendiri dia bisa melunakkan besi tadi, sehingga dia bisa membuat baju. Nah, baju terbuat dari besi untuk dia mengikuti perang, ya. Dengan mukjizatnya itulah Nabi Daud dapat membuat baju besi yang nyaman untuk perang. Nah, beliau selalu menang dalam pertempuran. Sebelumnya ibu kasih tahu dulu, ya. Sebelumnya ibu kasih tahu dulu, pada saat terjadi peperangan, Nabi Daud itu dia melawan Raja Jalut dengan menggunakan ketapel, ya. Nah, pada saat dia menggunakan ketapel, kenalah matanya si Raja Jalut, dan akhirnya Raja Jalut pun mati di tangan Nabi Daud. Nah, saat itulah mereka menang dalam pertempuran, ya. Nah, sedang mereka menang dalam pertempuran itu, barulah Nabi Daud tadi mendapatkan apa namanya tadi? Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian selain dari mendapatkan kitab Zabur tadi, apa lagi? Bisa melunakkan besi. Iya, inilah kisah Nabi Daud pada masa Raja Talut dan masa Raja Jalut. Iya. Sampai di sini materi kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh. Untuk Regina dulu. Selain bisa menggunakan besi dan menerima kitab Zabur, apa ada lagi mukjizat yang diterima oleh Nabi Daud? Iya, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Selain dia mendapatkan kitab Zabur, mukjizat kitab Zabur, dia juga bisa menggunakan besi. Nah, ada lagi nggak, Bu? Kata si Regina. Ada, Nak. Apa itu? Nih, boleh lihat nih, gambar apa ini? Gambar gunung. Iya, ada gambar gunung. Kemudian ada gambar apa ini? Burung. Kemudian ada gambar Nabi Daud. Nabi Daud. Iya, Nabi Daud ini sedang bertasbih, ya. Nah, jadi mukjizat lain yang diterima Nabi Daud yaitu memiliki suara yang merdu, ya. Maksudnya gini, saking merdunya suaranya Nabi Daud, gunung-gunung, kemudian hewan-hewan pun, ya, mengikuti Nabi Daud bertasbih, bersolawat, ya, dan berzikir kepada Allah. Itulah selain dari menggunakan besi dan mendapatkan kitab Zabur, ya, Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Lebih bagus lagi dari suara-suara artis yang terfavorit sekarang. Kemudian, paham? Regiza? Iya. Boleh ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oh iya, saudari Asifa, boleh tanya. Apa isi ketapel yang dilemparkan ke mata Raja Jalut? Oh, isi ketapel yang dilemparkan ke matanya Raja Jalut tadi, ya, sampai Nabi Daud tadi menang dalam pertempuran, ya. Isinya yaitu adalah berbentuk batu, ya. Nah, dengan batu itu dilemparkannya lah kepada Nabi Daud tadi ke Raja Jalut, sehingga kena matanya, dan saat itulah Nabi Jalutnya mati. Paham nggak, Ananda? Ya, paham. Ya, baiklah, sampai di sini sudah dipertanyakan
yang mana materinya yang kurang jelas. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Nah, dari materi ini kesimpulan yang kita ambil yaitu apakah ada yang bisa? Yuk, tanya. Apakah ada yang bisa menarik kesimpulan? Kesimpulannya adalah Nabi Daud adalah sosok yang pemberani. Ya kan, pemberani kan Nabi Daud kan? Melawan siapa, Nak? Raja Jalut. Iya, melawan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud adalah sosok yang pemberani sehingga dia bisa menaklukkan siapa? Raja Talut. Raja Jalut. Kan orang termasuk golongan orang-orang yang kafir tadi kan adalah Raja Jalut. Kalau golongan orang yang beriman dia termasuk kemana? Raja Talut. Iya, termasuk ke Raja Talut. Baiklah, sampai di sini. Sebelum kegiatan kita tutup ya, anak-anak, ibu kasih latihan. Sekarang buka buku latihannya. Jadi buka buku latihannya. Sudah. Nah, soal yang pertama itu adalah tuliskan suri tauladan Nabi Daud. Tuliskan suri tauladan Nabi Daud. Tuliskan suri tauladan Nabi Daud alaihissalam. Suri tauladan itu adalah contoh yang baik yang patut kita contoh dari kisah Nabi Daud itu apa? Paham ya? Berikutnya yang kedua, tulislah mukjizat yang diterima. Tulislah mukjizat yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, itulah yang akan kalian jawab nanti. Nah, sebelum kalian menjawab soal pertanyaan dari Ibu, marilah kita sama-sama menyimak video tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Di sini dijelaskan kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah SWT kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak, karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari Nabi mereka dalam surat tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk. Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud lah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menunjukkan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut telah memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang raja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Jalut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah SWT, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang jumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka, dan pada akhirnya pasukan Jalut dapat dikalahkan sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun mulai berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka Siapa yang ia berani kami sebagai berani nabi maju ke depan berikutnya adalah maka ia menjadi Jalut. Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu.
dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil. Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu Di bisa sini mendengar katakan dan berbahasa akan mendengar. Raja Jalut Berkat dengan keturunannya 3 pada buah Allah batu SWT, kerikil. maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah SWT, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertemukan iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itulah tadi kisah